Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang mengenai Alismatidae, Arecidae, dan Comnilidae. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama lengkap saya Gregorius Timo, NPM 33180043. Oke, lanjut. Yang pertama, tentang anak kelas Alismatidae mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, habitusnya berupa herba, akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Yang kedua, berkas pembuluhnya kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Pembuluh ditemukan pada akar atau tidak ada. Yang ketiga, daun umumnya tunggal, berseling atau kadang-kadang berhadapan atau berkarang dengan pertulangan daun sejajar. Daun mempunyai palapa. Dan yang keempat, bunga umumnya besar dan menarik, tapi kadang-kadang kecil dan tidak menarik. Polinasi dibantu oleh serangga, agina atau air. Berikut, anak kelas Alismatidae memiliki ketiga famili ini. Yang paling banyak adalah anggota famili Alismatidae. Yang pertama, famili Alismatidae. Famili Alismatidae mempunyai ciri khas yaitu herba akuatit atau tempat lembab. Bunga bisikul seringkali tersusun berkarang. Perhiasan dalam dua lingkaran, sepal 3 hijau dan petal 3 putih. Perlekatan karpel apokarp dengan 6 banyak karpel yang lepas volum 1,2 beberapa. Contoh Alismatidae sagittaria. Dan yang kedua, famili Butomaceae. Famili Butomaceae mempunyai ciri khas yaitu herba aquatit atau rawa. Latissiferus mempunyai rizom, daun roset, akar dan daun linear. Bunga actinomorph, bisikul, majemuk, cisoma, stamen 9 lebih. Periantum terdiri dari 2 lingkaran, 3 terluar sepaloid dan 3 terdalam petaloid. Karpel 6 beberapa letak ovulum laminir. Baik, lanjut lagi pada slide yang berikut. Ordo Alismatales. Alismatales mencakup banyak monokotil yang menyukai tanah berlumpur atau basah. Bahkan ada yang hidup sepenuhnya tergenang dalam air. Yang berikut, Ordo Alismatales mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Habitus herba, tumbuhan air atau tempat lembab. Arencimatus, daun umumnya berseling atau roset, akar ada helaian daun dan tangkai daun dengan tulang daun acrodromus. Slide yang berikut, famili atau suku Limnocaristaceae. Famili Limnocaristaceae mempunyai ciri khas yaitu herba aquatit yang perennial, terapung atau akar pada substrat dan bagian lain muncul dari permukaan air. Banyak sekali jaringan aerenkim. Pada batang dan daun terdapat latisifer yang dibentuk secara skisogen, tidak berkristal. Daun tersusun spiral yang pada ujung rizoma atau stolon yang terapung. Petioles panjang dan lamina melebar. Bunga sempurna, actinomorph, hipogin, trimer. Perhiasan bunga hijau, sepal, persisten 3 besar, 3 petal, stamen 3
Contoh Limnoharis flava atau genjer. Manfaat tumbuhan genjer sebagai bahan sayuran atau bisa dimakan. Lanjut lagi, Ordohydroharitales herba. Seterusnya herba aquatic atau rawa, bebas terapung atau tanaman pada substrat. Yang berikut, daun roset, akar atau tidak dengan susunan daun bervariasi atau berseling, berhadapan atau berkarang. Yang berikut, bunga kecil dan tidak menarik atau sebaliknya besar dan menarik perhatian. Actinomorph epigyn, bunga bisekual atau unisekual, bunga majemuk atau cimosa atau tunggal. Yang berikut, perhiasan bunga dapat dibedakan antara sepal dan petal. Petal 3 berwarna hijau dan sepal 3 berwarna hijau dan sepal 3 berwarna putih atau warna lain. Stamen 2-3 banyak. Yang berikut, Pollen globe osa, monoskulat atau Inapetur gynocium terdiri dari banyak karpel. Oke, slide yang berikut, Ordonajales, plastid tipe B yang terdiri dari protein. Daun umumnya roset akar atau tidak. Bila tidak duduk, daun umumnya berseling. Yang berikut, Ordotrydales. Ordotrydales mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Habitus berupa herba aquatic kecil, mikotropik, tanpa klorofil, berkas pembuluh dalam lingkaran sederhana. Daun terduksi sampai berbentuk sisik. Bunga berukuran kecil. Oke, slide yang berikut, subkelas Arechidae merupakan Lilisopsida yang mempunyai habitus yang bervariasi. Ada yang herba, semak, bahkan pohon daun dengan duduk daun terbesar. Namun ada juga yang roset batang. Berikut, suku atau familia Araceae atau Palmae. Berikut, pohon perdu atau memanjat. Berikut, daun tunggal terbagi atau majemuk pinnatus palmatus dengan duduk daun terbesar atau roset batang, memiliki pelepah kanang berduri. Yang berikut, bunga panicula atau spandix yang bisa besar, diliputi spat yang bisa mengayu, bunga kecil, uni atau bisekual, actimorph trimer. Subkelas Communilidae. Subkelas Communilidae adalah subkelas dari kelas Liliopsida yang terdiri dari 16 keluarga dan sekitar 15.000 spesies. Lebih dari 1/2 dari semua spesies termasuk dalam Poaceae atau rumput dan teki tahunan atau Cyperaceae mencapai sekitar 4 atau 5 THS dari semua spesies. Ciri-ciri subkelas Communilidae secara umumnya berupa herba, sangat jarang yang berkayu, pola pencabangan simpodial, daun dengan pertulangan sejajar, duduk daun terbesar atau roset akar
perbungaan majemuk, bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3. Manfaat dan kerugian subkelas Commonidae. Mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai berikut. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Kedua, dapat dijadikan sebagai bahan obat, contohnya tanaman kunyit. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena ada beberapa spesies yang mempunyai bentuk morfologi yang menarik atau unik, seperti tanaman sasongko. Yang berikut, dapat menaikkan taraf hidup manusia karena ada beberapa jenis mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Berikut, dapat dimanfaatkan sebagai industri tanaman seperti pada tanaman bambu. Sekian dan terima kasih. Baik, inilah hasil kerja saya, hasil presentasi saya. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.